Dalam labirin emosi manusia, terdapat sebuah fenomena yang seringkali membingungkan bagi mereka yang melihatnya dari luar, namun terasa seperti penjara tak terlihat bagi mereka yang menjalaninya. Fenomena ini disebut trauma bonding, sebuah keterikatan emosional yang sangat kuat dan mendalam yang terbentuk antara korban dan pelaku kekerasan. Hubungan ini terikat melalui siklus interaksi yang timbul tenggelam antara rasa sakit dan kasih sayang. Berbeda dengan ikatan cinta yang sehat, yang didasarkan pada rasa aman dan konsistensi, trauma bonding justru tumbuh subur di atas ketidakpastian dan manipulasi. Ini adalah kondisi di mana kita merasa terikat secara batin dengan individu yang justru menjadi sumber penderitaan mental atau fisik. Memahami anatomi dari keterikatan traumatis ini bukan sekadar upaya untuk mengenali hubungan yang beracun, melainkan sebuah langkah darurat dalam menjaga dan merawat kesehatan mental yang merupakan fondasi dari martabat hidup setiap manusia. Mendeteksi perilaku trauma bonding membutuhkan keberanian untuk melihat melampaui momen-momen indah yang sesekali muncul dalam sebuah hubungan. Ciri utama dari keterikatan ini adalah siklus yang berulang antara kekerasan emosional dan apa yang disebut dengan pemulihan kasih sayang. Pelaku biasanya akan memberikan tekanan psikologis, kritik tajam atau pengabaian, namun segera setelah korban merasa hancur, pelaku akan kembali dengan permohonan maaf yang sangat emosional, janji untuk berubah, atau tindakan kasih sayang yang sangat intens. Dinamika ini menciptakan efek kecanduan di dalam otak. Secara neurobiologis, fluktuasi antara stres ekstrim akibat kekerasan dan ledakan dopamin saat masa damai membuat sistem saraf kita menjadi tergantung pada validasi pelaku. Indikator nyata lainnya adalah munculnya perasaan setia yang tidak rasional. Kita merasa harus melindungi pelaku, menutupi kesalahan mereka dari orang lain, atau bahkan merasa bersalah jika mencoba untuk pergi, meskipun kita sadar bahwa hubungan tersebut menghancurkan kita perlahan-lahan. Pertanyaan mengenai siapa yang paling rentan terjebak dalam pusaran trauma bonding seringkali membawa kita pada sejarah personal dan struktur psikologis individu. Mereka yang memiliki luka masa kecil berupa pengabaian atau pola asuh yang tidak konsisten, seringkali memiliki radar yang kurang peka terhadap tanda-tanda awal manipulasi. Bagi individu yang terbiasa harus bekerja keras untuk mendapatkan kasih sayang dari figur otoritas di masa lalu, perilaku yang tidak konsisten dari sang pelaku seringkali disalahpahami sebagai tantangan romantis atau bukti bahwa cinta memerlukan pengorbanan yang menyakitkan. Selain itu, individu dengan empati yang sangat tinggi juga sering menjadi sasaran empuk. Kita cenderung fokus pada potensi baik di dalam diri pelaku atau merasa bertanggung jawab untuk menyembuhkan trauma masa lalu sang pelaku. Kerentanan ini juga diperparah oleh isolasi sosial. Ketika pelaku berhasil menjauhkan korban dari sistem pendukung seperti keluarga dan sahabat, kita kehilangan perspektif objektif dan mulai menerima realitas distorsi yang diciptakan oleh pelaku sebagai satu-satunya kebenaran. Dampak trauma bonding terhadap kesehatan mental sangatlah katastrofik. Kita seringkali mengalami pengikisan identitas yang sangat parah hingga tidak lagi mengenali siapa diri kita tanpa kehadiran pelaku. Stres kronis yang dialami memicu kondisi siaga terus-menerus pada sistem saraf yang dapat bermanifestasi menjadi gangguan kecemasan, serangan panik, insomnia, hingga gejala gangguan stres pasca trauma yang kompleks. Inilah titik di mana menjaga dan merawat kesehatan mental menjadi sebuah tindakan penyelamatan nyawa. Kita harus menyadari bahwa pikiran dan emosi kita bukanlah sesuatu yang bisa dibiarkan dieksploitasi oleh orang lain demi kepentingan kekuasaan mereka. Merawat mental berarti mulai membangun kembali batasan diri yang telah runtuh dan mengakui bahwa rasa sakit bukanlah prasyarat bagi cinta yang tulus. Mental yang sehat adalah hak dasar yang memungkinkan kita berfungsi sebagai manusia seutuhnya, dan merusaknya melalui keterikatan traumatis adalah bentuk pengkhianatan terhadap diri sendiri yang paling dalam. Jika Anda menyadari bahwa Anda sedang terjerat dalam trauma bonding, langkah yang harus diambil haruslah
haruslah bersifat sistematis dan penuh belas kasih terhadap diri sendiri. Langkah pertama yang paling krusial adalah mengakui kenyataan tanpa filter. Kita perlu mulai mencatat peristiwa-peristiwa kekerasan dan manipulasi yang terjadi untuk melawan kecenderungan otak yang seringkali hanya ingin mengingat momen-momen manis sebagai mekanisme pertahanan. Setelah kesadaran itu muncul, sangat penting untuk mencari bantuan profesional. Trauma bonding bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan tekad kuat atau nasihat teman biasa, karena ia melibatkan keterikatan saraf yang mirip dengan kecanduan zat kimia. Psikoterapi khususnya yang berfokus pada trauma dapat membantu kita mengurai mekanisme pertahanan diri yang kurang sehat dan membangun kembali harga diri yang telah dihancurkan oleh pelaku. Selain bantuan profesional, membangun kembali jaringan pendukung yang sehat adalah keharusan. Kita perlu mulai berbicara dengan orang-orang yang jujur dan suportif untuk mengalibrasi kembali persepsi kita tentang apa itu hubungan yang normal dan sehat. Langkah praktis lainnya adalah meminimalkan atau jika memungkinkan memutus sama sekali kontak dengan pelaku. Setiap interaksi kecil meskipun hanya melalui pesan singkat berpotensi memicu kembali siklus dopamin yang akan menarik kita kembali ke dalam belenggu emosional. Dalam proses ini sangat penting untuk merawat kesehatan mental dengan mempraktikkan pengasihan diri sendiri atau self-compassion. Berhentilah menyalahkan diri sendiri atas waktu yang terbuang atau kesalahan dalam memilih pasangan. Pemulihan adalah proses yang panjang dan tidak linear. Akan ada hari-hari di mana kerinduan terhadap pelaku muncul kembali. Namun disinilah keteguhan untuk memprioritaskan kesehatan jiwa diuji. Penting untuk ditegaskan bahwa cinta yang sehat seharusnya memberikan rasa aman, bukan rasa takut. Ia seharusnya memberdayakan, bukan melemahkan. Hubungan yang didasarkan pada trauma bonding hanyalah sebuah fata morgana yang menjanjikan kebahagiaan di ujung penderitaan yang tak pernah berakhir. Menjaga kesehatan mental berarti memiliki keberanian untuk mengatakan cukup pada pola-pola yang merusak meskipun hati merasa sangat terikat. Kita harus belajar bahwa kedamaian batin jauh lebih berharga daripada kegembiraan sesaat yang diberikan oleh seseorang yang tidak menghormati keberadaan kita. Dengan merawat kesehatan mental, kita sedang mengumpulkan kembali serpihan-serpihan jati diri kita yang tercecer dan membangun fondasi baru yang lebih kokoh untuk masa depan. Pada akhirnya, perjalanan untuk memutus trauma bonding adalah perjalanan menuju kemerdekaan diri. Ini adalah proses menyakitkan namun membebaskan untuk melepaskan belenggu dari pelukan yang selama ini dianggap sebagai tempat berlindung, padahal sebenarnya adalah pusat badai. Kedaulatan atas perasaan dan pikiran adalah aset paling berharga yang kita miliki sebagai manusia. Jangan pernah biarkan siapapun merusak ketenangan jiwa Anda atas nama cinta. Teruslah berinvestasi pada kesehatan mental, cari bantuan jika diperlukan, dan percayalah bahwa di balik kabut trauma yang pekat, ada diri Anda yang asli yang sedang menunggu untuk ditemukan kembali dan dicintai dengan cara yang benar, tenang, dan bermartabat. Kebahagiaan sejati dimulai ketika Anda berani melangkah keluar dari bayang-bayang manipulasi dan memilih untuk berjalan di bawah terang kejujuran terhadap diri sendiri. Saya selesai sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi minggu depan dengan video menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe ke channel ini untuk mengakses konten menarik lainnya. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.